Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan na'tazzu biha min yaumina hadha ila yaumiddin. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وخاتم النبيين وإمام المرسلين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والذين اهتدوا بهديه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة الأحبة أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فيقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك وقال تعالى في آية أخرى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 8 kunci agar kita mendapatkan keberkahan dalam rizki kita, kemudian juga menjadi keberkahan di dalam rumah tangga kita. Yang pertama adalah tilawatul Quran. Kita selalu membaca Al-Quran di rumah kita. Kita selalu memandangkan Al-Quran tersebut ana al-laili wa atrafan nahar. Siang dan malam kita bacakan Al-Quran rumah kita tersebut. Kenapa? Karena Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak." Inilah kitab Al-Quran yang kami turunkan mubarak, penuh dengan keberkahan. Oleh karena itu kalau kita ingin menjadikan rumah kita penuh keberkahan, ingin kita mendapatkan rizki yang penuh dengan keberkahan, marilah kita membaca banyak-banyak Al-Quran di rumah kita. Rumah yang dibacakan Al-Quran yaskunuhul malaikah wa yuhajiruhu syayatin wa yukthiru fihi khairuh. Rumah yang selalu dibacakan Al-Quran itu akan ditempati oleh para malaikat, bahkan akan dijauhkan oleh para syaitan, bahkan akan banyak khairuh, akan banyak rizkinya rumah tersebut. Maka agar rumah kita mendapatkan keberkahan dan banyak rizkinya, kita harus banyak membaca Al-Quran di dalam rumah kita. Yang kedua adalah zikrullah. Wa bismillahirrahmanirrahim adalah zikrullah. Kita selalu membaca bismillah. Apa saja yang kita lakukan harus kita mulai dengan membaca bismillah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta' ay maqtu'ul barakah. Sesuatu yang dimulai tidak dengan baca bismillah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan terputus. Terputus apanya? Terputus keberkahannya. Makanan yang kita makan tanpa bismillah akan terputus keberkahannya. Uang yang kita keluarkan tanpa bismillah akan terputus keberkahannya. Kendaraan yang kita kendarai tanpa bismillah akan terputus juga keberkahannya. Oleh karena itu kita bacakan bismillah. Bahkan Rasulullah mengatakan apabila seseorang idza dakhala ar-rajulu baitahu wa dzakarallah wa dzakara bismillahirrahmanirrahim qala asyaitanu li ashabihi la la akla la asya hadhil lailah. Maka apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia membacakan bismillah atau dia zikrullah, maka para setan mengatakan kepada sesama mereka, malam ini tidak ada makan malam gratis. Malam ini tidak ada
kita menginap gratis di dalam rumah ini adalah bahwa kita membacakan bismillah dan zikrullah ketika kita masuk ke dalam rumah kita, itu akan menurunkan keberkahan. Yang ketiga, at-tasadduq. At-tasadduq artinya adalah kita memberikan sedekah. Setiap rupiah yang kita keluarkan itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha yukhlifuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, seberapapun yang kau keluarkan, diinfakkan di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya. Bahkan di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia akan menggantikannya bukan hanya sekedar 100 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Bahkan bisa lebih dari itu. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah bisa melipat gandakan sedekah kita itu lebih dari 700 kali. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas dan maha mengetahui. Yang keempat, kuncinya agar kita mendapatkan keberkahan adalah silaturrahim. Kita menyambung persaudaraan kita. Kita menyambung persaudaraan yang telah putus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling baik kita menyambung persaudaraan kita adalah orang yang memutuskan persaudaraan tersebut kepada kita. Kita sambung. Kalau yang sudah setiap hari ketemu, itu memang sudah tersambung persaudaraannya. Tapi yang paling penting adalah antasila man qata'ak. Engkau bersilaturahmi, engkau menyambung orang yang memutuskan persaudaraannya tersebut. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada ayyubsata lahu fir rizqih wa ayyun sa'alahu fi atharih falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan bahkan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, hendaknya dia menyambung persaudaraannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kelima, kunci agar kita mendapat keberkahan, rizki kita dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah at-tabkir. Apa itu at-tabkir? At-tabkir adalah kita berusaha sejak pagi hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, burika li ummati fi bukurihim. Burika li ummati fi bukurihim. Allah memberkati umatku, kata Rasulullah SAW, fi bukurihim, pada waktu pagi mereka. Jadi pagi itu jangan dipakai untuk tidur. Pagi kita pakai untuk sholat, untuk zikir, dan untuk langsung kita bekerja. Langsung kita mencari nafkah. Itu adalah tempat yang paling baik. Itu adalah waktu yang paling baik, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam Rasulullah SAW mengatakan adalah tilawatul Quran. Kita iqamatus salati fi awwali waqtiha, adalah mengerjakan salat pada awal waktunya. Rasulullah SAW bersabda, afdalus salati as-salatu fi awwali waqtiha, adalah afdalnya salat adalah pada waktu di awal salat waktu tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk membangunkan keluarga kita pada waktu-waktu salat, bahkan mengajarkan anak-anak kita semenjak kecil untuk dia mengerjakan salat pada awal waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha." Perintahkan keluargamu untuk mengerjakan salat, wastabir 'alaiha, dan kita harus sabar mendidiknya. Satu kali belum mau, kedua kali belum mau, tiga kali, terus sampai dia mau, sampai dia mengerjakan salat, terutama salat-salat yang dikatakan dalam Al-Quran adalah salatul wusta, yaitu salat yang di tengah-tengah, salat yang susah, salat subuh, salat asar. Itu anak-anak kita, keluarga kita harus kita bimbing dan kita ajarkan terus untuk mengerjakannya. La nas'aluka rizqa, kata Allah Subhanahu wa taala, kami tidak mencari rizki dari kamu. Nahnu narzuquk, kami yang akan memberikan rizki kepadamu. Janganlah karena kita mencari rizki, kita mencari nafkah menjadi alasan untuk tidak sholat. Janganlah karena ada dagangan kita
yang harus kita tunggu, maka kita tinggalkan sholat. Atau kita tinggalkan sholat di awal waktu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala firman-Nya, la nas'aluka rizqa. Saya tidak meminta rizki kepadamu. Nahnu narzuquk. Kami yang berikan rizki kepadamu. Oleh karena itu maka kita harus sholat pada awal-awal waktunya agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh adalah at-tawakkul 'ala Allahi haqqa tawakkulih, yaitu kita bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Apa itu tawakal yang sebenar-benarnya? Adalah tawakal yang diiringi dengan usaha. Tidak benar tawakal itu adalah menyerahkan kepada diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata tanpa usaha. Bohong. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana." Kalau kamu benar-benar bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, maka Allah akan berikan rizki kepadamu sebagaimana Ia memberikan rizki kepada seekor burung. Taghdu khimasa, pagi-pagi kosong perutnya dan pada sore hari dia sudah datang dengan penuh perutnya, diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat mana ada burung yang pernah istirahat dalam mencari pekerjaan tersebut. Sebelum subuh dia sudah bangun, dia sudah mengais mencari makan sampai akhirnya pada akhir hari mereka burung tersebut baru kembali. Itulah sebenar-benarnya tawakal. Sayyidina Umar pernah melihat salah seorang sahabat ada yang tinggal di dalam masjid, tidak bekerja sama sekali. Kemudian dikatakan, "Ya hadza, maza fa'alt?" Apa yang kamu lakukan di masjid ini? Faqala tawakkaltu 'ala Allah. Saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya serahkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hari ini saya ditakdirkan ada yang bagi uang, ada yang memberi nasi, maka akan datang nasi tersebut. Maka Sayyidina Umar marah. Dipukul orang tersebut, dikatakan, "Ukhruj min hadzal masjid." Keluar kamu dari masjid ini. Anta laista bimutawakkil, anta mutawakil. Kamu bukan orang yang bertawakal, kamu adalah orang yang hanya ingin makan saja, tidak mau bekerja. Begitu Sayyidina Umar memerintahkan kepada orang tersebut untuk keluar mencari makan, untuk mencari nafkah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kunci yang terakhir yang ke-8 adalah muwasalatul istighfar. Kita harus selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah putus dari mulut kita untuk istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa qultu astaghfiru rabbahum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Dan katakanlah istighfar, banyaklah istighfar. Istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dialah yang maha pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan mengirimkan langit, akan mengirimkan rizki dari langit yang begitu banyaknya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin, dan bahkan akan mengirimkan kamu harta, amwal, wa banin, bahkan anak-anak. Bagi orang yang susah atau tidak punya anak, maka diperintahkan dalam Al-Quran ini untuk selalu banyak beristighfar. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka Allah akan memberikan kepada kamu taman-taman yang indah dengan rezeki yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 8 kunci tersebut marilah kita jalankan dalam keseharian kita. Yang pertama, kita selalu membaca Al-Quran di rumah kita. Yang kedua, kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca bismillah di setiap waktu. Yang ketiga, kita sedekah walaupun sekecil apapun sedekah tersebut. Yang keempat, kita silaturahmi. Dan yang kelima, kita selalu berpagi-pagi dalam berusaha. Dan yang keenam, kita menjalankan sholat pada awal waktunya. Dan yang ketujuh, kita selalu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, yaitu dengan berusaha. Dan yang terakhir, kita istighfar, membanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ar-rahmatul muhdah wan ni'matul musdah was sirajul munir. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ihtadaw bihadyihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. فيا أيها الإخوة الأحبة أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. أيها الإخوة الأحبة أكثروا من الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله له بها عشرا. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمر بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم دبرنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم دبرنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم دبرنا فإنا لا نحسن التدبير والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير إنك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بثلاث وينهى عن ثلاث. يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وأقيموا الصلاة.